Oke guys, kali ini kita akan membahas bagaimana seorang teknisi komputer nekat bisnis kuliner. Tips dan sharing. Ada banyak usaha yang pernah saya coba dan saya ingin sharing yang memang masih saya geluti dan tips dan triknya. Salah satunya adalah sekarang selain bisnis servis komputer, saya juga main di kuliner. Jadi sekitar 2019 saya melihat bisnis warnet akan mulai menurun. Lalu saya mulai berpikir usaha apa lagi selain bisnis komputer ini. Karena terus terang pelanggan saya itu 75% adalah warnet. Sehingga ketika bisnis warnet menurun, itu juga akan berdampak ke usaha saya. Cukup lama saya berpikir dan mencoba mencari, selain juga saya mencoba berjualan online, dan saya sudah mencoba berbagai cara, lalu mencoba mencari tambahan yang lain. Saya melihat bahwa ada peluang di bisnis kuliner. Yang jadi masalah adalah saya tidak bisa masak. Saya memang hobi makan, tapi terus terang saya jarang ke dapur. Sehingga saya mencoba membujuk istri untuk mulai bisnis kuliner, dan biasanya, dan juga kita ketahui pasti ya ada rasa tidak percaya diri, minder. Bisa nggak nih masakannya dia yang memang selama ini saya nikmati, dinikmati juga orang lain. Cukup lama mencoba membujuk, bahkan saya sempat juga berpikir untuk kursus memasak, tapi karena memang belum pernah sama sekali atau jarang ke dapur, saya mengalami sebuah kesulitan. Akhirnya istri saya bersedia untuk mencoba bermain di kuliner ini, dan ini terus terang merubah pola pikir dari saya ke teknisi komputer menjadi bisnis kuliner. Sebenarnya prinsip dasarnya seperti ini. Tiap orang pasti perlu makan dan tiap hari pasti makan. Jadi beda ketika orang membeli mouse dari Anda, sebulan kemudian rusak, dia akan komplain. Tapi ketika orang siang makan di sebuah restoran, malam dia makan lagi, tidak akan komplain. Sehingga makan itu menjadi sebuah kebutuhan biologis. Penjualan baik secara online, GoFood atau GrabFood, atau sistem DO atau PO, maupun offline, kesulitannya adalah pertama kali, makanan apa yang akan dijual? Ada banyak pilihan. Makanan siap saji, ayam, sayur, dan lain-lain. Atau kita akan mencoba menjual minuman, kopi atau minuman kekinian yang sedang tren pada saat ini. Atau juga bisa frozen food, yang pada saat pandemi seperti ini, beberapa orang menganggap bahwa frozen food solusi daripada bisnis kuliner. Frozen food atau makanan setengah matang yang dibekukan dan siap olah menjadi tren karena orang mengalami sebuah ketakutan sehingga ia menyimpan stok-stok makanan di rumahnya. Ini juga menjadi sebuah peluang. Yang kedua yang kita pikirkan juga adalah persaingan di bidang ini sangat banyak. Apalagi di masa pandemi seperti ini, semua orang mencoba dan menggali dari keahlian yang selama ini terpendam. Karena tiap wanita pasti bisa masak. Dan dalam kondisi kepepet, segala cara pasti akan dicoba. Lalu kesulitan yang berikutnya adalah bagaimana membuat makanan enak dan memiliki rasa yang berbeda. Nah, rasa yang berbeda ini contohnya seperti ini. Ini lepas dari pergumulan yang mereka hadapi. Misalnya seperti ayam lepas. Saya sempat ketagihan dengan ayam lepas. Atau ayam geprek yang sedang mengalami sebuah pergumulan, itu juga saya sempat ketagihan karena memang memiliki sebuah rasa yang berbeda. Jadi terus terang di awal saya tidak memikirkan rasa yang berbeda, makanannya enak aja sudah cukup. Rasa berbeda itu adalah tahapan berikutnya ketika Anda main di bisnis kuliner. Lalu juga bagaimana kita mempertahankan rasa. Ini juga kesulitan karena seringkali bumbu-bumbunya itu kan
kita tidak takar, tapi berdasarkan feeling. Nah, feeling itu ketika kita bikin 2 porsi, 3 porsi, atau lebih, kadang menjadi takarannya berbeda. Nah, kesulitan-kesulitan ini saya lihat justru malah menjadi kekuatan. Karena kalau sudah ketemu kuncinya, kita akan memiliki pangsa pasar sendiri. Jadi, bagaimana caranya kesulitan, kelemahan ini justru menjadi sebuah kekuatan sehingga menjadi survive dalam bisnis ini. Oke guys, ini adalah ketika saya mencoba memulai, dan karena kondisi tempat saya juga tidak memungkinkan, waktu itu saya tinggal di Ciledug, tidak punya halaman depan, sehingga tidak mungkin membuat makanan siap di tempat. Akhirnya pilihan saya adalah dengan DO, delivery order, atau via online. Lalu saya mencoba memulai mendaftar di GoFood dan GrabFood. Ya, kita browsing-browsing, lihat bagaimana cara mendaftarnya, juga nanya ke teman yang sudah mulai bisnis ini. Hanya di tutorial ini saya tidak akan memberikan bagaimana mendaftarnya, nanti akan terlalu panjang, mungkin di tutorial berikutnya, atau guys bisa melihat langsung di webnya, itu sebenarnya petunjuknya lebih jelas. Kenapa saya bilang dan menyarankan Anda melihat langsung di webnya? Karena itu selalu update. Nah, yang salah orang browsing lalu melihat web orang lain atau dari YouTube yang menjelaskan mengenai cara pendaftaran, tapi tidak pernah memperhatikan tanggal, tahun, kapan video itu ditayangkan. Sehingga Anda tidak mendapatkan update terbaru. Nah, yang kedua adalah pendaftaran ini perlu proses. Jadi saya terus terang dulu waktu itu perlu waktu kurang lebih sekitar 1 bulan. Saya dengar sih sekarang katanya lebih cepat. Jadi diusahakan lihat webnya langsung, pelajari, dan juga penuhi kelengkapan-kelengkapannya. Jadi seringkali ketika orang melakukan kesalahan-kesalahan dalam mendaftar, yang pertama tidak melihat webnya langsung, yang kedua tidak memiliki data dokumen yang lengkap, sehingga kelihatannya sulit sekali melakukan pendaftaran. Padahal karena data-data kita tidak lengkap. Kesalahan yang kedua adalah nama tidak bisa diindeks. Saya jujur, pertama kali saya buat juga namanya tidak bisa diindeks. Jadi saya bikin nama Mia Kitchen. Nah, ini tidak akan ketemu ketika orang, dan orang juga tidak akan melakukan pencarian Mia Kitchen. Sehingga saya merubah namanya sekarang menjadi Ayam Penyet Mia Kitchen. Karena ketika orang ingin makan ayam, dia akan mencari kata ayam, atau ayam penyet, atau ayam kremes, atau yang lainnya. Jadi kalau Anda bikin nama, misalnya nama yang unik, Dablo atau apa yang lainnya, diusahakan nama jenis makanan atau minuman tersebut ada di depan, sehingga orang lebih mudah mencarinya. Karena terus terang indeksnya aplikasi ini tidak sebaik aplikasi Google. Lalu yang berikutnya adalah kesalahan tempat. Jadi seringkali ketika melakukan pendaftaran, orang salah dalam mengklik di Google Maps-nya. Jadi ketika Anda membuat tempat Maps di Google Maps, itu diusahakan di zoom sedemikian rupa sehingga kliknya bisa pas gitu. Nah, yang seringkali salah, orang tidak menzoom sehingga seakan-akan tepat, padahal nanti bergeser mungkin bisa 30-50 meter dari tempat Anda. Dan ini kadang membuat dan menjadi keluhan bagi para driver, karena dia harus mencari lagi tempat sekitar 30-50 meter. Kalau misalnya tempat Anda di komplek mungkin masih mending, tapi menurut saya tetap membuat kesulitan, dan Anda bisa-bisa resto Anda nanti akan menjadi tidak disukai oleh para driver yang sebenarnya adalah partner kita. Nah, sambil menunggu proses pendaftaran, yang kita perlukan juga adalah kita coba latihan membuat menu tersebut, sehingga menemukan resep yang pas untuk porsi, menu, dan juga memiliki rasa yang stabil dan diharapkan bisa disukai pelanggan. Nah, memiliki rasa ini kita bisa memberi ke saudara, teman-teman melakukan tes rasa. Memang harus diakui kadang-kadang teman atau saudara suka seringkali basa-basi. Enak kok. Padahal menurut dia mungkin keasinan atau kepedesan atau apa segala macam. Sehingga kita harus mengatakan, tolong yang jujur ya, ngomong ya, ini gue kasih gratis ya. Oke. Lalu Anda juga bisa mulai sambil menunggu proses ini berjualan via medsos.
Media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lain-lain itu bisa kita pakai untuk mendongkrak penjualan kita. Baik itu dengan sistem DO, Delivery Order, ataupun PO, Purchase Order. Memang, teori penjualan adalah biasanya di lingkar pertama itu teman, saudara, tetangga, dan lain-lain. Jujur saya katakan, ketika Anda menawarkan, mereka pasti beli. Pertama karena sungkan, dan yang kedua mereka ingin mensupport usaha Anda, tapi apakah mereka akan membeli untuk pesan yang kedua, ketiga, dan seterusnya? Kalau misalnya mereka beli lagi untuk yang ketiga, berarti rasanya cocok dan harganya sesuai. Nah, kalau saya lebih suka berjualan di lingkar kedua. Orang lain lewat medsos. Nah, kalau sudah ketemu rasa yang pas, baru saya jualan di lingkar pertama. Kenapa? Karena saya mengharapkan mereka bisa mengorder terus. Nah, kalau kita jualan ke tetangga, lalu rasanya nggak enak, mungkin kita tidak bisa mengharapkan order yang berikutnya, padahal dia adalah pasar yang pertama. Memang di sini saya agak sedikit anti teori, tapi hampir semua berjualan, dulu juga teknisi komputer, saya tidak mulai dari tetangga, saya mulai dari orang lain. Nah, yang berikutnya adalah kita harus mengikuti proses pendaftaran itu dengan semangat. Permintaan dokumen, kadang mereka juga minta dokumen kurang, ya kita coba lengkapi. Foto dengan KTP, terus terang, saya mengalami mungkin ada sampai 10 kali minta di fotonya. Yang tangannya nutupin nomor KTP lah, mukanya terlalu gelap atau segala macam, ada sampai 10 kali kirim, Pak tolong dirubah, Pak tolong dirubah. Kadang membuat kita kesel. Dan rupanya ini juga banyak dialami orang lain. Tapi akhirnya waktu itu foto KTP saya berhasil. Saya kirim, oke Pak, yang ini bagus. Jadi harus sabar. Dan juga memang memenuhi syarat. Karena memang mereka juga mengharapkan adalah yang terbaik untuk usahanya mereka. Lalu kita juga coba cek email tiap hari. Karena informasi kita disetujui atau tidak itu lewat email. Informasi ada perubahan atau perlengkapan dokumen juga via email. Nah, kalau kita abaikan itu biasanya kalau via email ada tulisan 72 jam tidak ada respon, email ini tidak berlaku. Nah, kalau kita sudah telat kan sayang gitu. Nah, sambil menunggu proses juga kita bisa mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Lalu yang berikutnya adalah kita mulai belajar dari grup-grup di Facebook, Instagram, YouTube mengenai GoFood dan GrabFood. Di sini kita bisa monitoring grup-grup tersebut. Memang ada banyak hal-hal yang positif dan juga banyak hal-hal yang negatif. Kadang ketika orang curhat bukannya disupport tapi seringkali malah dibully. Kita bisa mengabaikan hal itu, kita bisa mencoba melihat yang positif. Di sini perlunya juga ketika kita bergabung dalam grup-grup di Facebook atau Instagram, ketika kondisi sepi, kita bisa lihat oh memang pasar memang lagi sepi. Oke, berita gembira, disetujui. Tapi, tolong diingat, jangan langsung Anda klik OK dan buka resto kalau belum siap. Ini konyol, memang ini pengalaman saya ketika saya begitu senangnya melihat, wah disetujui. Langsung saya klik OK, bikin jadwal jam buka, dan waktu itu saya belum siap sama sekali. Ketika ada order pertama kelabakan, ayam belum ada. Langsung saya close aplikasinya, saya mulai menyiapkan barang-barang segala macam dengan segala kelabakannya. Jadi ini mungkin jadi pengalaman yang jangan diulang lagi oleh guys ketika membuka resto, karena ketika kita belum siap dan lalu kita menolak, seringkali penolakannya itu membuat kita menjadi sepi order untuk beberapa lama. Juga kita pastikan perlengkapan bahan-bahan sudah siap. Pastikan juga handphone, komputer atau laptop yang akan dipakai untuk aplikasi online ini sesuai spek, siap dan tidak error. Jadi jangan sampai ketika Anda baru nginstal, kok berat, error, rupanya karena speknya tidak mencukupi. Lalu yang berikutnya adalah kita coba pelajari aplikasi
GoFood dan GrabFood ini dengan baik. Saya pikir tutorial-tutorial yang mereka berikan secara langsung itu sangat membantu dan cukup jelas. Nah, yang seringkali salah adalah orang seringkali membaca dari tutorial-tutorial lain. Saya tidak menyarankan untuk tidak melihat tutorial lain, tapi tolong ketika Anda melihat itu diperhatikan kapan mereka postingnya, tahunnya. Jangan-jangan tutorial itu tutorial lawas gitu. Nah, yang berikutnya adalah juga ketika Anda melihat dari tutorial lain, tolong juga bisa dilihat apakah tutorial tersebut valid atau tidak, dan dibiasakan melihat 2-3 tutorial sehingga bisa dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya lebih menyarankan coba lihat tutorial yang dibuat oleh aplikasi ini langsung, karena itu sudah sangat membantu sekali. Lalu pengalaman saya 1 bulan pertama terus terang belum rame. Mungkin hanya 2-4 order per minggu. Jadi ini memang agak sedikit berbeda dengan cerita-cerita sukses orang berbisnis online seperti ini, yang ketika buka orang sampai antri, omsetnya sekian. Mungkin mendengar cerita-cerita seperti itu membuat Anda, wow, tapi ini kan mimpi gitu. Mungkin 1-2 orang bisa mengalami hal itu. Tentunya kita nggak melihat bagaimana background persiapannya mereka. Tapi yang sering kali terjadi ketika Anda buka, seharian nunggu, tidak ada yang datang. Hari kedua, mungkin baru ada 1-2 order. Jadi jangan mengharapkan terlalu booming di bisnis ini. Nah, yang berikutnya adalah kita juga harus melakukan promosi via medsos, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Nanti saya akan melihatkan di video ini. Jadi yang pertama adalah usahakan, kalau saya ya, punya akun khusus untuk usaha kita. Jadi kalau saya memiliki Facebook memang sendiri untuk Mia Kitchen, untuk Facebook pribadi ya ini buat jalan-jalan, keluarga, segala macam di sini. Tapi yang di Facebook Mia Kitchen memang saya pakai untuk promo, khusus promo. Kita bisa masuk grup-grup yang ada di wilayah kita. Kita juga bisa buat page untuk mendongkrak. Terus terang kalau page ini saya belum pernah pakai yang iklan berbayar, jadi pakai yang free. Jadi terus terang saya mengandalkan promo, bukan berdasarkan yang bayar. Kita juga bisa membuat foto-foto menu yang terbaik dan kreatif. Jadi saya tidak akan memberikan sebuah tutorial mengenai bagaimana cara membuat foto yang baik. Nanti Anda bisa lihat di YouTube atau di video yang lainnya, bagaimana membuat cahaya, sudut pengambilan, angle, dan usahakan yang terpenting adalah foto-fotonya asli, bukan dari Google, bukan hasil dari browsing. Kenapa? Kalau kita ambil dari Google dan kita lihat cukup bagus, kita upload, lalu orang kecewa, itu lebih bahaya. Karena ketika orang kecewa, itu khawatirnya gini, kalau dia selanjutnya tidak pesan lagi mungkin nggak masalah. Tapi ketika dia bercerita ke orang lain, itu menjadi masalah buat bisnis kita. Kita juga bisa membuat teks iklan menarik dan kreatif. Kita bisa lihat dari punya orang lain, ya kita rubah-rubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang resto kita, sehingga bisa khas kita gitu. Jadi jangan Anda mengcopy punya orang apa adanya tanpa sebuah kreativitas yang akhirnya membuat menjadi bumerang. Apalagi kalau misalnya orangnya tahu, lu nggak ngopi dari iklan gue, nanti jadi masalah. Dan saya menyarankan kita punya banyak foto-foto dan teks-teks iklan yang berbeda, karena diusahakan posting tiap hari itu dengan foto dan teks yang berbeda. Jadi jangan Anda posting hari ini foto A, besok foto A, minggu depan foto A, bulan depan foto A. Terus terang orang bosen. Mungkin sebelum dia baca dia akan langsung scroll gitu. Jadi usahakan berbeda. Nah dengan berbeda ini orang pasti apaan sih nih? Dia akan baca dan kita harapkan dia tertarik. Dan terus terang saya katakan posting bisa menentukan apa yang laris terjual pada hari itu. Jadi misalnya gini, saya lagi mau promo hari ini kue tiaw. Lalu saya bikin promo mengenai kue tiaw. Jadi ada kaitannya dan di teks iklan kita bisa ditulis
bisa hubungi nomor telepon sekian, DO, atau via GoFood atau GrabFood. Itu bisa membantu mendongkrak penjualan kita juga. Oke, sekarang kita sudah mulai buka. Kita sudah mulai melakukan promosi di Facebook. Yang perlu lagi saya pikir kita coba cek dan mulai kotak-atik menu. Bisa ditambahkan atau bisa juga dikurangi. Biasanya saya kalau mau menambahkan menu baru, mencoba dan melakukan tes pasar kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau selama 1 bulan kurang peminat, saya bisa hapus menu tersebut. Ya misalnya saya coba shop gitu waktu itu. Saya coba jual, sebulan gak ada yang beli atau cuma 1-2, yakin saya hapus. Lalu coba lagi menu lain. Jadi dengan coba kotak-atik menu ini bisa menambahkan pendapatan. Jadi diharapkan misalnya orang beli ayam, lalu juga beli sayurnya. Nanti bisa tergantung, tapi yang penting dan yang utama adalah menu utama kita yang dari awal itu diusahakan jangan berubah. Yang lainnya adalah menu-menu tambahan, variasi. Guys, penjualan kadang tidak menentu. Misalnya dalam sehari menu capcay bisa terjual 5 porsi. Tapi juga bisa 2-3 hari tidak ada yang beli sama sekali capcay ini. Nah, dari kondisi ini saya mencoba kotak-atik menu dari bahan yang sama. Terus terang sayuran-sayuran atau banyak barang bahan yang tidak awet. Misalnya gini, kalau di sayuran, contohnya kol. Kol ini bisa saya pakai untuk capcay, untuk kue tiaw, untuk telur arak-arik, untuk kuyung hai, dan lain-lain. Jadi diharapkan ketika saya beli kol, 1 bulat, lalu capcay tidak ada penjualan, ya mungkin bisa dipakai untuk kue tiaw, untuk yang lainnya. Karena terus terang sayuran hanya bisa awet 2-3 hari. Bahkan beberapa sayuran tertentu hanya 1 hari. Nah, kalau kita nggak bisa kotak-atik, akhirnya banyak terbuang. Lalu juga misalnya sawi hijau. Ini juga bisa dipakai di capcay, di mie goreng, dan yang lainnya. Sehingga sayuran-sayuran atau bahan-bahan yang kita miliki seminimal mungkin terbuang karena rusak. Nah, dengan kotak-atik ini, dengan menu seperti ini, kita tidak perlu membuang bahan-bahan yang rusak. Oke, dengan cara seperti ini kita coba kotak-atik menu dan bahan. Kecuali kalau memang Anda menjualnya adalah misalnya minuman yang bisa cukup awet dalam beberapa hari. Oke guys, juga yang penting adalah jangan terlalu sering buka tutup aplikasi. Buka tutup, maksud saya buka tutup resto. Karena ketika Anda buka tutup, itu kadang juga mempengaruhi ke penjualan. Misalnya gini, kita biasa buka jam 9 sampai jam 9 malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Lalu karena ada kepentingan, jam 12 ditutup dulu karena mau jemput anak. Lalu jam 2 lagi kita buka. Nah ini kalau keseringan nanti akan membuat order yang masuk juga berkurang. Jadi diusahakan kita membuat jadwal. Nah kalau di aplikasi GrabFood yang baru ini malah lebih enak. Kita bisa atur jadwal, disesuaikan. Jadi misalnya gini, saya buka jam 9 sampai jam 12, lalu tutup jam 2 lagi buka sampai jam 9 malam. Di aplikasi GrabFood yang baru ada seperti itu. Jadi diusahakan kita memang harus mempelajari aplikasi-aplikasi ini. Jangan sampai kita nggak tahu atau jangan sampai kita mendapatkan informasi lain. Nah, aplikasi ini, GrabFood dan GoFood, itu juga seringkali memberikan email ketika ada tutorial-tutorial yang baru untuk update-update yang terbaru. Dan diusahakan kita juga meluangkan waktu untuk mempelajarinya. Ketika Anda tidak mempelajarinya lalu Anda berpikir dengan pola mindset yang lama, itu bisa menjadi sebuah masalah. Misalnya gini, GoFood yang terbaru dalam beberapa bulan terakhir ini ketika diluncurkan adalah mereka merubah order atau mereka istilahnya partner, super partner,
kalau sebelumnya order, driver, resto, lalu mereka merubah pelanggan, resto, baru driver. Nah, di sini resto ketika dengan support partner ini, kalau belum 3 menit, kita harus klik untuk menerima order tersebut. Nah, yang bermasalah ketika lebih dari 3 menit, aplikasi akan otomatis batal. Jadi di yang terbaru support partner ini, pelanggan, resto, menerima, baru dicari driver. Nah, kalau sampai resto ini 5 kali batal, maka dia akan tidak mendapat order selama kurang lebih setengah jam. Nanti bisa dicek lagi perubahannya. Nah, perubahan-perubahan seperti ini harus kita pelajari. Oke guys, yang berikutnya adalah bagaimana kita memahami SEO. Apa ya SEO? SEO itu Search Engine Optimization. Bagaimana kita membuat postingan itu bisa ke indeks di Google. Nama foto, apakah sudah sesuai SEO, hashtag. Nanti kita akan bisa melihat di video berikutnya.